Pemirsa, pelayaran kapal-kapal kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla kembali mendapat rintangan. Pada kali ini ada dua kapal GSF yang dicegat. Di kapal itu ada sejumlah WNI, dua diantaranya adalah jurnalis Republika. Bagaimana respon redaksi Republika menyoal hal itu? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika yang akrab disapa Mas Dio. Apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat, Alhamdulillah Mas. sehat. Kami turut prihatin, rekan-rekan Transmedia turut prihatin dengan kejadian ini. Apakah ada kontak terakhir hari ini dengan dua jurnalis Republika, Mas Dio? Hari ini tidak ada, jadi Hmm. memang kontak terakhir saya dengan Abeng dan Todi itu kemarin ya. Mhm. Kemarin kalau untuk Abeng itu pukul 15.20 WIB, itu kontak terakhir dia mengirim video SOS ke grup Hmm. kami, grup WhatsApp khusus untuk perjalanan ini gitu ya. Ya. 15.20 setelah itu hilang Hmm. kontak. Oke. Todi Badai bahkan lebih siang dari itu dia terakhir kontak dengan kami. Mhm. Sempat ada narasi yang menyebutkan tengah dicegat oleh pihak militer Israel dalam via pesan singkat itu? Kalau pesan singkat tidak ada, jadi dia Oke. cuma kirim video terakhir SOS. Tapi gini, Hmm. protokol yang diaktifkan Mhm. ketika misalnya sudah melihat ada uh, kapal militer Israel Hmm. adalah mereka membuat video SOS, kemudian membuang smartphone, handphone mereka ke laut. Itu SOP yang mereka jalankan atau protokol ketika ada intercept gitu ya. Hmm. Makanya setelah Abeng mengirim SOS itu, video SOS, hubungan pun sama sekali hilang kontak gitu ya dengan kami gitu. Oke. Langkah apa yang diambil saat ini untuk keselamatan dua rekan kita itu? Ya, hari ini Hmm. kami masih terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak Kemlu, dan Hmm. Kemlunya pun eh, eh, responnya sangat baik gitu ya. Ya. Kemarin sudah mengeluarkan siaran pers mengecam keras, terus juga hari ini juga dari juru bicara juga kami menerima ada video ya, video dari Kemlu, juru bicara Kemlu, apa namanya, yang isinya juga mengecam dan meminta jurnalis dan rekan-rekan relawan itu untuk dibebaskan. Dan dari kemarin pun sebenarnya kami terus berkoordinasi dengan teman-teman relawan yang berada di Malaysia dan Oke. juga di Turki, Mhm. yang dan mereka itu juga langsung berkoordinasi dengan KBRI di negara-negara sekitar penangkapan, dan pihak KBRI sudah merespon sangat baik juga, Hmm. yang mengatakan bahwa mereka siap mengupayakan apapun yang mereka bisa lakukan untuk membebaskan relawan dan para jurnalis yang diculik militer Israel. Adakah langkah dari organisasi jurnalis internasional untuk advokasi pembebasan sejauh ini yang Anda lihat di lapangan? Sejauh ini belum Mhm. belum ada dari organisasi internasional, tapi tadi saya sudah berkoordinasi dengan eh, rekan Tempo gitu ya, Mhm. pimpinan Tempo yang juga jurnalisnya diculik gitu ya, Ya. untuk merencanakan berbagai termasuk aksi para jurnalis, terus juga mendatangi beberapa tokoh institusi untuk mendorong gitu ya, mendesak agar pemerintah juga ikut membantu pembebasan rekan kami gitu. Termasuk juga respon komunitas internasional juga ada sejauh ini, selain Anda katakan tadi ada rekan dari Malaysia begitu ya, Mas Dio? Iya. Hmm. Ya, kalau dari Malaysia justru lebih ke apa namanya, global Sumut Flotilanya gitu ya, yang Oke. dari Malaysia, karena dan kebetulan juga mereka memang dari tahun lalu apa namanya, mungkin bisa dibilang punya persiapan lebih baik gitu ya. Mereka sampai punya command center khusus gitu ya untuk Hmm. memantau pergerakan. Justru kami mendapat informasi tentang apa namanya, live tracker dan update
lainnya itu justru dari comment center di Malaysia. Di Turki juga ada comment center yang cukup baik gitu. Mas Dio, respon keluarga dari dua rekan kita seperti apa? Apa harapannya kepada redaksi? Ya, dari kemarin malam kami sudah menghubungi ibu dari Todi Badai Ya. dan juga istri dari Bambang atau Abeng gitu ya. Keduanya sangat tabah gitu ya, tabah, sabar, dan berharap tentunya anaknya, suaminya bisa segera bebas gitu. Dan hanya pesan ke kami untuk terus mendoakan terus mendoakan Abeng dan Todi itu sih. Oke, tentunya redaksi sudah memikirkan gitu ya, mempertimbangkan consider soal mengirim jurnalis, rekan-rekan wartawan ke lapangan dalam risiko tinggi. Ini juga tentu diambil ya dalam sebuah redaksi di suatu media. Begitu ya dipikirkan juga oleh Republika, Mas Dio. Tentu, jadi benar. Jadi saya perlu menyampaikan juga bahwa Ya. Abeng dan Todi ini bukan yang pertama kali ikut misi Global Summit Flotilla. Global Summit Flotilla. Karena tahun lalu dia juga berangkat, tapi memang tidak sampai berlayar jauh menuju Gaza. Ya. Dia lebih banyak beraktivitas liputan di Tunisia ya, di wilayah daratan di pinggir pantai gitu. Ya. Tapi di sana mereka mengikuti banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan. Makanya kemudian di tahun ini mereka berangkat lagi dengan pertimbangan bahwa mereka sudah punya bekal yang cukup gitu ya, pelatihan, udah paham protokol gitu, dan memang ternyata dari Global Summit Flotilla juga mengutamakan teman-teman yang sudah berpengalaman. Gitu. Baik, kita harapkan ini segera ada bantuan ya dari pemerintah, tentu sudah koordinasi juga langkah-langkah diambil, termasuk juga advokasi pembebasan dilakukan oleh organisasi jurnalis internasional. Kita harapkan juga hal demikian dilakukan, Mas Dio. Tentu kami ulangi lagi, kita turut prihatin, kita doakan yang terbaik, selamat selalu, sehat selalu rekan-rekan kita yang ada di sana. Terima kasih untuk waktunya Mas Andi Muhyiddin atau Mas Dio, Pemret Republika. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam, terima kasih doanya.